Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in, amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Wa thumma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil kitabil hadits ala inna fi rajab syahrullah wa sa'ban syahri wa ramadan syahri ummati. Amma ba'du. Puji serta syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada pagi menjelang siang ini kita masih diberikan beribu-ribu nikmat. Di antaranya nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, terlebih-lebih nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat berkumpul di halaman sekolah yang sama-sama kita cintai ini. Salawat serta salam keharibaan junjungan alam, yakni Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya syafaatnya lah yang akan kita harapkan di hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari yang tidak berguna harta, pangkat dan jabatan, terkecuali hati yang bersih, ikhlas dan sejahtera ketika menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kami muliakan Ustadz Pembina Yayasan Nahdiyatul Watoniyah. Kalau dari namanya agak-agak dekat ke NU ini ya Pak, karena ada Mars NU itu Yalal Waton, kan begitu. Ibu dapat kan? Kemudian yang kami hormati ada Ustadz Kepala SD MI, kemudian Kepala RA beserta ustadz dan ustazahnya. Kalau saya dengarkan tadi Bapak Kepala RA, lagu dari anak-anak kita yang berjoget tadi Pak, Barakallah, itu kan lagu untuk pernikahan Bu. Dalam pikiran saya tadi, oh berarti masih banyak ini, oh muallim-muallimah RA ini yang belum nikah begitu. Kan begitu kan? Makanya dilampiaskan ke anak-anak untuk menyanyi, kan begitu. Kemudian yang saya hormati juga ibu-ibu sekalian yang telah berhadir pada hari yang berbahagia ini. Izin saya perkenalkan diri saya Pak. Nama saya seperti yang disebutkan oleh panitia tadi, Sahrijal Harahap. Saya bukan dari Sidimpuan Bu, saya dari Tapanuli Selatan, dekat dengan Sipiro. Jadi saya tinggal di pondok pesantren Darul Anwar Asyakirin, yang alhamdulillah baru berdiri 3 tahun Pak. 3 tahun, dan tahun inilah menamatkan untuk SMP atau MTS-nya. Alhamdulillah jumlah muridnya sekitar 235. Jadi saya izin ini sama Ustadz Kepala Madrasah MI tadi ya, saya bawa brosur itu maksudnya. Karena tadi sejalan dengan yang disampaikan Bapak Pembina tadi, harus ke pendidikan agama, kan begitu. Kemudian anak masih 1 Bu, makanya tadi ketika lihat anak-anak bergoyang yang RA, saya teringat anak saya, teringat. Tapi kalau kiranya menengok perempuan cantik, gak teringat bini, kan begitu. Jadi anak saya masih 1, karena ibunya pun masih 1, itu maksudnya.
Alhamdulillah hampir sekarang umurnya menjalani 3 tahun. Saat ini diamanahkan menjadi pimpinan sekaligus kepala madrasah sanawiyah ataupun salafiyah namanya. Kalau di Mustofawiyah kan dulu salafiyah, Pak. Ya. Banyak sekarang pesantren, pondok pesantren berlabel pondok pesantren tapi di dalam sudah madrasah. Bukan lagi belajar kitab kuning, bukan lagi pelajaran agama, tetapi sudah mengarah ke MTS dia. Tapi alhamdulillah kita masih mengamalkan kitab kuning seperti yang di daerah Bapak di Mustofawiyah. Karena berketepatan pimpinannya pun ketua yayasannya alumni dari Mustofawiyah Purba Baru. Setelah dari Mustofawiyah melanjutkan studi ke Makkatul Mukarramah Solatiyah. Alhamdulillah 20 tahun di sana, Pak. Sekarang sudah bersama kita di pondok pesantren. Jadi Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini sesuai dengan tema kita, mewujudkan generasi berakhlak mulia melalui hikmah Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah Bapak Ibu sekalian kita menginginkan anak yang soleh, yang tentunya tadi disampaikan oleh Bapak Pembina, menginginkan anak yang soleh, yang taat pada agama, yang mengerti akidah, yang pertama itu Bu, kita awali dari orang tua. Kalaulah orang tuanya baik, insya Allah anaknya akan baik. Nabi kita sebagai contoh teladan bagi kita. Nabi kita dilahirkan oleh Aminah, ayahnya Abdullah, ibunya Aminah. Anak-anak dapat lagunya? Abdullah nama ayahnya, Abdul Muthalib kakeknya. Dapat orang ini Bu. Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia, dari Quraisy ternama. Maka pertama Bu adalah nasab ataupun keturunan. Bu, halo Ibu, walaupun ada jeda tolong perhatiannya ke saya lah. Kira-kira Bu, ini saya mau nanya ini Bu, ada nggak bapak di rumah udah rajin sholat atau malas sholat? Rajin. Alhamdulillah rajin ya Bu. Gak begini, ini kita bicara bagus-bagus Bu, supaya tidak ada dusta di antara kita, itu maksudnya. Kenapa saya bilang ini? Kalau sudah rajin amalannya nggak usah saya kasih lagi. Tapi kalau belum rajin Bu, biar saya kasih amalan supaya bapak rajin ke masjid, itu maksudnya. Kenapa Bu? Oh begitu ya. Kalaulah bapak di rumah masih jarang sholat, disebabkan karena setan bapak lebih besar daripada malaikatnya. Karena dalam diri manusia ini Bu, ada dua yang selalu berlawanan, ada malaikat dan ada setan. Berarti kalaulah bapak masih jarang melaksanakan sholat, berarti setannya lebih besar dari malaikatnya. Mau ibu saya kasih amalan? Kalau ibu menengok setan, apa yang ibu baca? Anak-anak, halo. Halo. Kalau nengok setan apa dibaca? Ayat kursi. Tahu anak-anak ini. Ibu-ibu ini cuman ini. Kalau nengok setan Bu, apa dibaca? Ayat kursi ya. Jadi kalau ibu mau setan yang ada pada bapak tidak mengikut lagi, coba bacakan ayat kursi ke sininya Bu. Berapa kali? 41 kali. Tapi jangan bacakan waktu bapak dalam keadaan sadar. Kalau ibu baca dalam keadaan sadar, kena kan begitu, kena tampar ibu. Pertanyaan saya, ibu pernah nampar bapak? Gak pernah. Kenapa? Karena ibu takut
Kalau ibu nampar bapak, pulangnya lebih keras tamparannya, kan begitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, bacakan ke sini berapa kali, Bu? 41 kali. Kalau ibu baca dalam keadaan sadar, ibu akan kena tampar. Kalau ibu baca dalam keadaan tidur pun, kalau 41 kali pasti ketahuan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Apa yang di belakang yang berhembus-hembus, pikir bapak kan? Jadi bagaimana caranya, Bu? Mau ibu saya ajari? Kalaulah ini mau dekat bulan Ramadan, ibu bilang sama bapak, Pak, karena mau dekat bulan Ramadan, apalah salahnya kita jalan-jalan ke Sibolga dulu. Jalan ke Sibolga, iya. Tapi saya mau, kalaupun ada mobil di rumah, saya tidak mau naik mobil, saya mau naik kereta, ibu bilang. Mulai dari naik ke kereta itu, ibu awalnya Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul. Insya Allah tidak akan kedapatan, Bu. Mau mengamalkannya, Bu? Hah? Karena yang pertama Bapak Ibu sekalian, hati. Hati perlu dijaga. Janganlah hati, jangan kau kotori. Janganlah hati, cahaya ilahi. Janganlah istri, jangan disakiti. Tangisan istri, tangisan bidadari. Janganlah suami, suami ini pun harus jaga, Bu. Jangan dibohongi. Ridhonya suami juga ridho ilahi. Rasul mengatakan, sekiranya boleh sujud terkecuali kepada Allah, akan kusuruh seorang istri sujud kepada suami. Doakan istri supaya naik haji. Amin, Bu. Nggak mau naik haji? Amin. Kita ulangi sekali lagi ya. Doakan istri supaya naik haji. Doakan suami agar menikah lagi. Amin, Bu. Bu, amin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, maka kembali kita membahas tentang hati tadi. Maka di pengajian ini pun, sekalipun saya bilang ini hanya sebentar, Bapak Ibu, tetapi tetap kita jaga hati. Bapak Ibu sekalian, ada empat kewajiban orang tua kepada anak, sehingga anak menjadi anak yang berakhlak, Pak. Habis yang 4 ini selesai, kita tutup dengan doa. Karena Bapak Panitia tadi mengatakan kalau sudah pengajian pasti makan, kan begitu, Pak ya? Ya. 4. Berapa, Bu? 4. Apa itu yang 4? Bahwasanya Bapak Ibu sekalian, kalaulah anak lahir ke dunia ini, 4 kewajiban orang tua terhadap anak. Terkadang kita merasa anak ini bandel, tidak bisa diarahkan, tidak bisa diatur. Tetapi belumkah, sudahkah kita berikan kewajiban kita sebagai orang tua ke anak? Ada 4, Bu. Tahu yang 4, Bu? Yang pertama, kalaulah memang anak lahir ke dunia ini belum masuk yang pertama, Bu. Lahir anak ke dunia ini, maka yang pertama sekali kita laksanakan, Ibu, suruhlah bapak-bapak ini mengajarkannya. Sekalipun hadisnya yang dhaif, tetapi sangat baik dan bagus dikerjakan. Ketika lahir anak ke atas dunia ini,
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh amang, besarkanlah Tuhan itu wahai anakku. Besarkanlah Tuhan itu, Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan menciptakan bumi. Pas lahir Pak ke dunia ini engkau ajankan, engkau bacakan kalimat tauhid ke telinganya. Sekalipun hadisnya yang dhaif, memang hadisnya dhaif Bu, tetapi sangat bagus kita kerjakan. Maka yang pertama, fa ahsinu asma'akum fa innahu yunadi'u yaumal qiyamah. Baguskan nama anak kamu, karena sesungguhnya nama ini akan dihisap dan dipanggil di hari kiamat. Tidak boleh Bu kita buat nama anak sesuai dengan harus melalui Al-Quran ataupun hadis. Ada anak ini Bu, zaman sekarang dia ambil dari nama-nama bulan. Lahir anaknya November, dibuatnya namanya Nopri, mengambil nama dari bulan. Lahir Desember, dibuat namanya Mercedes Benz. Kan? Ada agak lebih modern sedikit orang tuanya, disambung nama bapak dengan ibu. Nama bapak Joni, ibu Ati, anak Jonti. Bapak Leman, ibunya Toyibah, anak Letoy. Mama Basya, ibu Popom, anak Baskom. Begitu. Diambil dari nama ayah dan ibu. Itu yang terjadi sekarang Ustaz. Diambil nama bapak sedikit, nama ibu sedikit. Kalau artinya bagus tidak masalah, masalahnya kita yang dengar pun risih, itu masalahnya Bu. Ya kan? Maka yang pertama kita ambil dari Asmaul Husna. Ibu hafal Asmaul Husna? Sekali seminggu kita baca Asmaul Husna di Yasin, bukan? Ya kan? Nas'aluka ya man huwallahul laji la ilaha illa huwar rahmanur rahim al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar. Ambil dari Asmaul Husna. Kalau kita ambil dari Asmaul Husna Bu, harus ada tambahnya. Contoh, namanya mau ngambil Ar-Rahman, maka tambahlah Abdurrahman. Mau ngambil Ar-Rahim, tambah dengan Abdurrahim, karena itu nama-nama Allah. Abdul artinya hamba, Ar-Rahman maha pengasih, Ar-Rahim maha penyayang, hamba yang maha pengasih. Pernah saya ngaji di suatu tempat Bu. Ketika saya pengajian, ada seorang nenek datang ke saya. Ustaz, di rumah cucu saya sudah lahir. Siapalah yang cocok dibuat namanya? Saya bilang buatlah namanya si Hasan. Hasan artinya baik. Datang nenek itu, di sini Ustaz banyak yang namanya si Hasan. Saya bilang buat namanya Mas Deriken, pasti itu sendiri namanya. Kan? Gak ada yang bernama itu. Atau buat namanya si Katapel, gak ada nama itu. Kan? Pasti. Kenapa banyak nama itu Bu? Disebabkan karena bagus artinya. Bagus artinya. Maka kenapa banyak nama itu bagus artinya dan sangat baik kita buat nama anak itu. Contoh, anak kita namanya si Hasan. Hasan artinya baik. Ketika kita Hasan baik, sini nak, akhirnya dia baik Bu. Di kampung saya ada namanya itu Pak, mengambil nama dari ompungnya. Ompungnya namanya si Panaikan, jadi dibuat namanya si Maranaik. Akhirnya kalau berbuah rambutan orang habis dipanjatnya, diturunkannya semua. Berbuah rambutan, pinang pun habis diturun. Jangan salahkan anak, namanya itu dia mengamalkan namanya. Naik itu kan manjat Pak kan? Ya kan, mengamalkan nama dia. Maka sangat baik Bapak Ibu sekalian, yang pertama nama anak ini. Baguskan nama anak kamu. Fa innahu yunadi'u yaumal qiyamah, karena nanti dipanggil di hari kiamat. Maka Bapak Ibu sekalian, yang pertama baguskan nama anak.
Kalau kita ingin anak yang soleh dan soleha, kita ingin anak yang mendoakan kita. Tadi berbaris anak-anak dari MI, ibu-ibu sekalian, apa enggak gemetar jantung ibu melihatnya? Bu, jujur dulu, jangan ada dusta di antara kita. Jujur, gemetar atau tidak? Yang era daftarlah ke MI, biar seperti itu maksudnya. Ini kau cari lagi SD, cuman nih ibu-ibu ini. Daftarlah ke MI, ini bapak ini kepalanya. Begitu. Ini udah sekolah di sini cari SD lagi. Padahal di SD pendidikan agama cuma 1 jam dalam seminggu. Sini berapa jam Pak? Setiap hari kan? Setiap hari. Pendidikan karakter diterapkan, sholat duha seperti yang dibilang bapak. Jadi kurang apa lagi kita orang tua? Gratis pula Pak ya kan? Gratis. Tidak dipungut biaya. Yang disuruh hanya impak. Itu pun malas ibu-ibu ini berimpak. Bapak ibu sekalian yang saya muliakan, maka yang pertama baguskan nama. Yang kedua, berikanlah kepada anak nafkah yang halal. Jangan sempat anak ini merasakan nafkah yang haram. Bapak ibu sekalian, di sekolah SD ini kita tanya nanti bapak sekolah, tidak sama ini IQ ataupun otak dari anak-anak. Bagaimana? Disebabkan karena orang tua yang memberikan makanan terhadap anak. Kalau ia berikan yang halal, maka insya Allah anaknya akan mudah menangkap. Tapi kalau dia berikan yang haram, maka anaknya akan susah menangkap pelajaran-pelajaran, apalagi pelajaran agama. Maka yang pertama yang perlu kita teliti, bagaimana saya memberikan makanan kepada anak saya? Apakah yang halal atau yang haram? Saya bertanya, ibu-ibu yang hadir semua di sini, karena lebih banyak ibu-ibu, bapak-bapaknya sedikit. Berarti banyak ibu-ibu ini yang sudah berpulang bapak-bapaknya ini. Kan? Saya tanya Bu, kalaulah ibu meninggal, ibu ingin anak yang menyolatkan atau tidak? Anak. Maka bagaimana caranya? Karakter yang pertama mulai dari SD, berikannya pendidikan agama. Kemudian saya bertanya pada ibu-ibu semua, ini yang hadir semua ini istri soleh atau enggak? Bu, istri soleh atau tidak? Soleh. Jangan bilang insya Allah. Yang mau saya ingin jawabannya cuma 2, iya atau enggak? Istri soleh atau enggak? Istri soleha. Karena dari depan ini saya sudah nampak ciri-ciri istri soleha di sana. Apa itu ciri-cirinya? Termasuk Bu, istri soleh itu selalu memakai jilbab syar'i. Tahu jilbab syar'i Bu? Jilbab yang menutup aurat, tidak jilbab pasrah tapi tak rela. Tahu jilbab pasrah tapi tak rela Bu? Tahu ya? Kayak ibu pejabat. Nampak dari depan rambut tapi ada jilbabnya. Kalau mundur tarik sedikit ke depan, mundur tarik sedikit ke depan. Itulah jilbab pasrah tapi tak rela. Tapi ada jilbab ini Bu, yang biasa ibu pakai kondangan, jilbab sakaratul maut. 15 menit melilitkannya Bu. Lilitkan ke kiri, ke kanan, ke belakang, sampai dia yang makan, kita yang keberatan. Kan gini, gitu kan? Tapi yang datang ini alhamdulillah tidak ada Bu. Semua istri soleha kan begitu. Tanda-tanda istri soleha di daerah kami Bu, alhamdulillah baru selesai MTQ kecamatan. Alhamdulillah bukan yang promosi Pak. Pesantren kita mendapatkan 25 piala. Dan piala bergilir alhamdulillah di tangan kita Pak. Tanda di sana baru selesai OMTQ. Dirangkai dengan festival nasi, yang nasinya ibu-ibu. Ketika mau naik ke panggung itu Bu, banyak suami-suami yang tidak mengenal istrinya. Disebabkan karena apa? Alis matanya sudah banyak yang pakai sapu. Ya kan? Banyak yang pakai sapu. Kemudian apa lagi Bu? Alis mata sudah dicukur. Hati-hati dengan bercukur Bu. Ada cerita seperti itu di kampung kami, ketika dia bercukur, tercukur semua. Orang udah panggil, Kak mana? Mobil udah datang loh. Mau berangkat.
Cuman lah mau nengok kondangan alis satu ada, satu enggak ada. Kan malu, Bu. Akhirnya dia cukur dua-duanya. Setelah dia cukur, dia buat sipidol. Sipidolnya pun tidak permanen, kan begitu. Jadi pas di kondangan seperti ini panas hari, Bu, ditanya ini adeknya, "Kak, gak kepanasan?" "Panas, panas minta ampun," katanya. Akhirnya dilapnya spidol itu, jadilah ibu itu seperti jelangkung tanpa alis mata. Dan itulah contoh-contoh istri yang tidak soleha, kan begitu. Tapi yang hadir ini alhamdulillah soleha semua. Ibu-ibu sekalian, tanda istri yang soleha ketika bapak datang ke rumah membawa uang belanja, ibu tanya dapatnya dari mana. Kembali ke anak kita tadi, kalau anak memakan makanan yang haram, maka jangan harapkan anak mudah menuntut ilmu di sekolah. Yang jelasnya siapa yang mudah menyerap apalagi ayat-ayat Al-Quran, berarti orang tuanya cinta pada Al-Quran. Maka yang pertama Bapak Ibu, ketika bapak datang bawa uang ke rumah, "Ini uang Bu, berapa?" 500.000. Ibu tanya, "Uang ini dapat dari mana Pak?" "Kau ini dikasih uang pun keberatan, gak dikasih pun ribut." "Enggak, saya harus tahu uang dari mana. Karena kalau saya belanjakan nanti uang ini, padahal ini hasil dari yang haram, maka anak saya akan bandel dan tidak mudah untuk mendapatkan ilmu. Saya harus tahu Pak, uang ini dari mana." Itu tanda istri yang soleha. Ibu pernah nggak tanya seperti sama bapak? Pernah tahu nggak Bu? Pernah lah, berapa yang dikasih habis dibelanjakan semua. Dan gitu. Tanya ini bapak ini, dapat ini uang Bu, dapat 500.000, menang tadi main sikater, kata bapak. Ibu belanjakanlah. Setelah dibelanjakan, masuk anak ke MI. Gurunya mengajarkan tentang itu tadi juz amma yang juz 30, anak nggak ngerti. Kenapa? Hasil makannya dari sikater. Jelas Bu ya? Jadi ini, mohon maaf kalau terlalu kasar karena memang Bayu harap seperti itu Bu. Tapi kalau terlalu kasar ibu rasa tolong jangan tersinggung. Karena biasa saya ceramah Bu, orang tersinggung 2 hari kemudian akan meninggal. Tapi kalau mau tersinggung silahkan tersinggung, tidak apa-apa. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, maka contoh istri yang soleha itu ketika seorang suami membawa nafkah, coba ditanya nafkah ini, apakah ini yang halal atau yang haram? Ada namanya Bu istri yang toleha, bukan soleha, beda. Ada istri toleha. Apa itu istri toleha? Ketika dibawakan uang, "Bu, ini uang 500.000. Dapat dari mana?" "Alah, belanjakanlah, kau tanya lagi dari mana." "Enggak, harus saya tahu ini dari mana." "Ini tadi menang main sikater." "Berapa?" 500.000. "Astagfirullah Pak, kenapa enggak 1 juta?" katanya. Itu istri yang toleha, kan? Istri yang toleha. Bapak Ibu sekalian, maka perlu sekali nafkah kepada anak kita ini adalah nafkah yang halal. Saya berikan contoh Bapak Ibu sekalian. Ibu kenal dengan Imam Syafi'i? Ibu agak sombong-sombong orang di apa ini, di Sibabangun ini Pak ya. Susah jawab gitu. Ibu kenal dengan Imam Syafi'i? Kenal ya? Ibu kenalan di mana sama Imam Syafi'i? Yang jelas kita memakai mazhab Syafi'i, kan begitu Bu. Jangan seperti ibu-ibu itu, dia beruduk. Ini memang seputar Isra Mi'raj kan, tentang sholat nanti kita bahas itu maksudnya. Beruduk. Ditanya, "Kau pakai imam apa?" Karena wudunya begini, orang beruduk kan 2 tangan Bu ya, supaya kena semua. Ditanya dia 1 tangan. Ditanya oleh adiknya di samping, "Kak, kamu lagi ngapain?" "Lagi wudhu." "Lah, lagi wudhu lah guys," katanya kan. Jadi kok wudhu tapi nggak basah? "Ya ini wudhu katanya. Jadi ditanya ibu ini, "Kamu mazhabnya imam apa?"
Imam Syafi'i bukan, Maliki bukan, Hambali bukan, Hanafi bukan. Jadi Imam S. Arifin katanya. Salah bu, mazhab cuma 4. Jadi kembali ke Imam Syafi'i tadi. Imam Syafi'i ini Bapak Ibu pintarnya luar biasa. Ketika dia baca sebuah kitab, apa yang dia baca akan lengket di otaknya. 4 tahun umurnya ibu-ibu sekalian, dia sudah hafal Quran. 4 tahun. Kemudian di suatu masa ibunya sedang mencuci di sungai. Ketika mencuci di sungai, ada nampak jambu lewat hangus. Diambilnya jambu ini. Bukan karena apa? Karena cinta kepada anak. Dia ambil jambu, dia kasih sama anak, dimakan oleh Imam Syafi'i. Sampai ke sekolah bu, hilang semua ingatan Imam Syafi'i. Mulai yang Al-Quran 30 juz sampai banyak lagi hafalan yang dia dapatkan hanya karena jambu yang subhat yang diberikan oleh ibunya. Pertanyaan gurunya cuma satu, kenapa? Apa yang kau berikan makanan dari Imam Syafi'i? Itu aja pertanyaan, tidak banyak. Teringatlah ibunya tentang jambu yang lewat tadi. Itu yang subhat bu, yang tidak tahu kita mana pohonnya di ujung sana. Masalahnya sekarang sudah berapa lama ibu memberikan